Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andi Warnain selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Penyuluhan semester 2 dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Baik, perkenalkan, nama saya Farid Bagus Duhanda dari kelas Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B, nomor absen 12, NIRM 0403194404. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pesan komunikasi. Yang pertama, pengertian. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan, dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi, dari materi-materi kita sebelumnya sudah banyak diulas tentang komunikasi. Yang kedua, pesan. Pesan adalah suatu materi yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk gagasan baik verbal maupun non-verbal untuk mengungkapkan suatu maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain berkaitan dengan manfaat dan kebutuhannya. Pesan adalah keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi dapat disimpulkan pesan itu adalah suatu yang disampaikan oleh komunikator. Jadi keseluruhan apa yang disampaikan oleh komunikator itu adalah pesan, baik itu melalui lisan, verbal, non-verbal, dan lain-lain. Namun pesan itu ialah mengungkapkan satu maksud tertentu sesuai dengan kebutuhan orang lain, berkaitan dengan manfaat dan kebutuhannya. Lalu, bagaimana sih cara mengelola pesan? Terdapat dua model penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Yang pertama, penyusunan pesan yang bersifat informatif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Ada 4 macam penyusunan pesan yang bersifat informatif, yakni yang pertama, space order. Space order adalah penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Jadi yang pertama, space order adalah penyusunan pesan yang melihat kondisi suatu wilayah atau tempat. Misalnya wilayah internasional adalah pesan pidato dalam konferensi internasional. Lalu nasional adalah pesan, contohnya pesan pidato kepresidenan kan bersifat nasional, dan lain-lain daerah dan seterusnya. Yang kedua, time order. Penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Jadi time order ini adalah penyusunan pesan yang berdasarkan waktu atau periode. Yang ketiga, deductive order, yaitu penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada khusus. Jadi deduktif ini adalah sifatnya dari umum kepada khusus. Jadi mengerucut deduktif ini. Itu penyusunan pesan dari hal umum kepada khusus. Misalnya pada penyusunan pesan antisipasi penyebaran mata rantai COVID. Jadi pesanan ini
berasal dari umum, yaitu seluruh dunia merasakan ini, lalu menjadi khusus. Contohnya khususnya itu kepada warga Indonesia gitu. Dari umum seluruh dunia dipesankan menjadi khusus satu negara Indonesia. Lalu yang keempat, inductive order, yaitu penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Jadi inductive order ini adalah kebalikan dari deductive order. Kalau dari deductive order yaitu dari umum ke khusus, kalau induktif ini kebalikannya, yaitu dari khusus ke umum. Model penyusunan pesan informatif ini banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para wartawan dengan memakai model piramid. Yang kedua, penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Sebab itu, penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkannya adanya perubahan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memiliki teknik persuasif. Antara lain yang pertama, fear appeal, yaitu metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Sebenarnya khalayak kurang senang menerima pesan yang disertai ancaman yang menakutkan, sebab mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya. Tetapi dalam hal tertentu, khalayak harus menerima karena bisa mengancam dirinya. Jadi yang pertama, fear appeal ini penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak, semacam ancaman. Contohnya di sekarang ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan dilarang keluar pada daerah berskala besar. Dan peraturan itu disertai ancaman minimal penjara 1 tahun, contohnya ya. Jadi masyarakat itu merasakan ketakutan atas ancaman itu. Tapi peraturan dan ancaman itu sebenarnya juga untuk keselamatan masyarakat tersebut. Dan yang kedua, emotional appeal, yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. Misalnya dengan mengungkapkan masalah suku, agama, kesenjangan, ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal adalah propaganda. Dalam komunikasi bisnis, propaganda banyak sekali digunakan dalam bentuk iklan agar konsumen bisa membeli barang. Jadi emotional appeal ini adalah pesan yang penyusunan atau penyampaiannya ini menyertai emosional khalayak. Yang ketiga adalah reward appeal, adalah cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Dalam berbagai studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan reward appeal, ditemukan bahwa dengan menjanjikan uang 1 juta, seorang cenderung mengubah sikap daripada menerima janji uang 50.000. Jadi reward appeal ini adalah pesan yang disampaikan dengan menawarkan janji-janji kepada khalayaknya atau kepada penerima pesannya. Contohnya banyak sekali ya. Contohnya kalau kita ada iklan dari sebuah produk, kan pastinya iklan itu menjanjikan agar tertarik masyarakat agar masyarakat membeli produk tersebut. Yang keempat, motivational appeal. Teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis khalayak sehingga mereka dapat mengikuti
pesan-pesan itu. Misalnya menumbuhkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produk dalam negeri. Jadi motivasional ini adalah kebalikan dari reward appeal. Kalau reward appeal itu menawarkan janji-janji, kalau yang motivasional appeal ini tidak menawarkan janji-janji, tapi emang fakta dan contohnya motivational appeal ini adalah contohnya adalah ajakan untuk produk memakai produk dalam negeri. Yang kelima, humoris appeal adalah teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor sehingga penerimaan pesan halayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian pesan yang disertai humor diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Jadi dilihat dari katanya yaitu humoris appeal. Jadi pesan ini adalah disampaikan dengan diiringi humor. Contohnya banyak sekali, contohnya dari sebuah iklan produk, banyak sekali yang sekarang menggunakan jasa pemain atau pemain bintang humor. Contohnya sekarang ini banyak produk makanan atau produk jasa itu memakai dalam menyampaikan iklannya memakai jasa dari pemain komedi atau komedian. Lalu keberhasilan dalam mengelola dan menyusun pesan-pesan secara efektif perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur penyusunannya yang sistematis. Yang kedua, mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu, harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa, serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui komentar di kolom komentar akun Tani57 pada postingan akun YouTube tersebut. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.